Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka minal jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa qala ma taraka minal jahli syai'an man arada an yahdusa bil waqti غير ما أظهره الله فيه. ما ترك من الجهل شيئا. Ada usul ma taraka min al-kamal syai'an ada. Dan ini ma taraka min al-jahli syai'an. Kalau kata-kata ma taraka min al-kamal syai'an, maknanya tidak ditinggalkan kesempurnaan sedikit pun, tidak meninggalkan kesempurnaan sedikit pun, maknanya sempurna banget. Kalau ini ma taraka minal jahli syai'an, tidak meninggalkan kebodohan sedikit pun, maknanya bodoh banget gitu. Ya, lalai sangat, abai banget, jahil banget, artinya tidak mengerti sama sekali. Orang yang arada an yahdusa, yang menginginkan terjadinya sesuatu di waktu yang Allah tidak jahilkan pada waktu itu. Karena segala sesuatu kita mengatakannya terjadi di waktunya. Ya, padahal kalau secara hakikat bahwa kita ini hidup, bahwa kita ini adalah tampilan waktu. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ayyuhal insan innama anta ayyamun, idza zahaba yawmuk zahaba juz'uk. Wahai manusia, kamu hanyalah kumpulan waktu. Ayam itu ya hari-hari. Apabila pergi satu hari, maka telah hilang sebagianmu. Dan apa yang terjadi itu sebetulnya yang Allah tampilkan, yang Allah ciptakan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering membuat satu perumpamaan, kehadiran kita di alam ini tak ubah seperti tampilan-tampilan proyektor ditampilkan di layar. Jadi apa yang terjadi itulah yang ditampilkan oleh proyektor itu. Dan tampilan itu waktunya terbatas. Ya, tampilan itu terbatas. Dan selalu berubah. Maka setiap tampilan gambar di layar itu selalu baru. Kita lihat di layar, ya gerakan gambar itu, film itu, movie itu sempurna ya. Kita tidak melihat sambungan-sambungan klisenya, halus, rapi. Padahal
kalau diperlahankan, dipelanin, itu terdiri daripada gambar demi gambar, klise demi klise. Dipindah ke klise lain, itu sebuah gerakan. Ya. Yang sering di dalam tasawuf disebut as-sukun wal harakah. Diam bergerak, diam bergerak, bergerak dalam diam, diam dalam gerak. Maka apabila muncul di layar satu gerakan, sebetulnya tampilan dari beberapa klise. Nah, yang muncul itu lahir di waktu yang pada saat itu. Nah, orang di dalam tasawuf disebut waktu. Jika kamu sedih, maka waktumu sedih. Maka itulah dalam istilah tasawuf tajallinya, tampilannya yang Allah kehendaki. Dan kita hidup dari A hingga Z adalah semuanya kehendak Allah. Kita adalah kehendak Allah. Allah ingin menunjukkan apa yang ada dalam ilmunya. Kita disuruh melihat apa yang Allah kehendaki pada diri kita, karena kita semua kehendaknya. Maka di Al-Quran ketika Allah ingin menciptakan, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, dan syai'an ini maknanya juga kehendak dari masyiah. Jika Allah menginginkan kehendaknya, maka terjadilah. Dan ulama menyebut makhluk ini al-kaun dari kata kun fayakun. Kun jadilah, fayakun maka jadi. Apa yang jadi? Al-kaun dari kata yakun, kana yakunu kaunan, kejadian. Dari Al-Quran inilah ulama menamakan bahwa alam ini yaitu kaun. Selain kaun juga disebut asyai'. Karena tadi Allah sebelumnya idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka asyai' wal kaun itulah makhluk yang dijelmakan oleh Allah. Semuanya adalah kehendaknya. Dan kita disuruh menyaksikan pada diri kita yang paling dekat sekali dengan kita adalah diri kita. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat urusan Tuhan. Nah, disitulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jalan mengenal Allah bagi setiap individu adalah dirinya sendiri. Kita hidup ini terdiri dari waktu, artinya tampilan-tampilan yang Allah kehendaki. Yang ditampilkan hanya dua, enak nggak enak, enak nggak enak, itu aja. Ya. Maka kita jangan menolak yang nggak enak. Ya. Nanti juga berubah menjadi enak. Habis nangis, gembira gitu. Ya, habis lapang terus sempit, habis banyak duit terus habis gitu. Ya. Kita ngumpulin buat lebaran, habis itu nanti Pak. Ya, kadang udah habis kali ya. Ntar ada lagi, ya memang cuma dua gitu. Habis bahagia, derita. Nah, kalau ingin bahagia terus, ketika datang derita jangan ditolak, diterima dengan lapang dada, enak, jadi enak. Ntar datang enak, enak lagi, jadi selamanya enak terus. Nah, kalau ditolak, ketakutan menderita, jadi menderita ketika datang derita. Begitu datang bahagia, ketakutan bahagianya hilang, menderita lagi aja. Nah, maka apa yang terjadi adalah kehendak Allah, dan orang sangat tidak memahami ya hakikat kehidupan, tidak memahami dirinya bahwa dia adalah jelmaan waktu. Kan kita muncul tentu ada ruangnya, ruang tempat dan ruang waktu.
Dan setiap saat itu baru, setiap waktu itu baru. Kita ngingetin yang udah-udah, padahal yang udah-udah itu nggak ada. Nah itu satu sifat nafsu ya dalam tubuh jasmani ya, yang mengingat yang udah-udah. Nah padahal kita disuruh memenuhi hak Allah setiap saat, karena kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa yang Allah tampilkan ya, dalam bentuk diri kita ini, kalau enak disyukurin, gak enak disabarin, udah itu aja. Karena kita diciptakan untuk menyaksikan itu, maka baru disebut orang itu bahagia. Maka orang sufi menjaga betul sebuah hadis qudsi yang Allah berfirman, kuntu kanjan makhfiyan fa uridu an u'rab fa khalaqtul khalqa likai u'rab, katanya. Aku dulu sesuatu yang tidak dapat diketahui. Ya, siapa yang mengetahui? Ya, karena Allah belum menciptakan makhluk, maka aku ciptakan, maka aku ingin diketahui, maka aku ciptakan agar aku diketahui. Maka kita mengetahuinya melalui apa yang terjadi pada diri kita. Di situ Pak, saya memahami, kita mendengar nasihat dari orang sufi dulu. Jangan ikut campur urusan orang, katanya. Bahkan ada lagi yang lebih ekstrim, jangan mikirin orang, katanya. Jangan mikirin bini, Pak. Jangan mikirin anak. Ya, dia hidup berdasarkan ketentuan Allah, ngapain dipikirin? Ya, kita mau bikin begini begitu, ada penciptanya dan ada pelakunya ya, yang hakiki. Yang kita pikirin adalah kewajiban kita menyaksikan Allah ya, pada diri kita pertama dan pada makhluk di sekitarnya. Yang perlu kita sikapi, yang kita sikapi Allah. Dan orang sufi menyebutnya adab. Jadi orang sufi kalau menyebut adab, itu adab kepada Allah. Orang jahat kita maafin, itu adab kepada Allah. Kalau ngelihat orang sebel Pak, tapi kalau ngelihat itu bentuk kehendak Allah, jangankan kita, dia aja nggak bisa nolak ya. Kita taunya itu orang bawel banget ya. Kita bersyukur kita nggak ditakdirin kayak dia bawel. Kalau kitanya sama-sama bawel ya seri berarti. Nah kalau kita melihat itu bawel, berarti kita ge bawel Pak ya. Banyak perkataan orang sufi rupanya mesti kita jelaskan sisi hakikat itu. Seperti mereka bilang begini, ini maaf saya ya saya nggak batasi ya, saya contoh-contohnya, keterangannya, karena saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu ya, memahami. Orang sufi mengatakan begini, orang kalau tawadu nggak pernah ketemu orang sombong. Ini yang ketemu orang sombong itu karena dia sombong. Nah, sombong banget loh, karena ada sifat sombong di sini. Kalau sifat sombong nggak ada, adanya tawadu, yang nggak ada ketemu orang sombong. Itu. Dulu saya mengingkari, gimana sih, masa nggak ada orang sombong? Goblok berarti dia gitu. Buta matanya ya. Nah, seperti orang mempunyai jiwa maaf ya. Nggak ada orang punya salah dengan dia, karena dia maafin aja ya. Sedangkan dalam hadis Nabi mengatakan ahli surga itu ada 3. Jika orang berbuat jahat kepada dia, dia membalasnya kebaikan. Kalau dia memutuskan hubungan silaturahmi, dia menyambung. Kalau dia pelit sama kita, dia malah memberi ya. Rupanya itu bukan tidak cukup kita mampu melakukan itu hanya sekedar pengetahuan ya, pengetahuan akal, tetapi
perlu sifat-sifat mulia dalam rohani kita, sifat pemaaf itu. Dan secara umum disebut adab, artinya apapun. Adab itu apa? Adab itu seorang yang dapat menempatkan dirinya di waktu, di tempat, dan pada setiap sosok orang itu. Dia beradab kepada Allah. Waktunya apa, tempatnya apa, orangnya siapa, semuanya makhluk ciptaan Allah dan bentuk kehendak di mana diciptakan di ruang, waktu dan tempat. Apa yang Allah tentukan, kalau yang menyakiti ya sabari. Ya. Kalau yang jahat ya maafin. Nah, disitulah kita perlu punya akhlak agar bisa beradab. Dan Nabi membawa akhlak itu. Innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Itulah sebetulnya beragama yang sebenarnya. Yang lain adalah pengetahuan akal dan ya, kebiasaan, ya, tradisi, seremonial. Kalau tidak ada adab, tidak ada akhlak, maka semua perbuatan itu tidak ada ruhnya, istilahnya. Nah, maka setiap yang terjadi pasti di waktunya. Disebut waktu itu adalah dalam bahasa kita waktu adalah nama zaman, nama masa ya. Dalam tasawuf disebut waktu itu sesuatu yang Allah zahirkan, Allah jelmakan, Allah ciptakan pada saat itu waktu. Sehingga orang sufi disebut as-sufi ibnu waqtihi. Ya. Orang sufi tunduk kepada waktu yang Allah ciptakan pada dirinya. Kita kan nggak kepengen terjadi begini, terjadi. Nah, mereka kena ada cahaya rohaninya, ada akhlaknya tadi itu, maka itu yang menyaksikan bahwa itu adalah perbuatan Allah, bahwa itu adalah kehendak Allah. Allah jelmakan sifatnya dalam bentuk makhluk, yaitu kita sendiri. Yang paling dekat dengan diri kita kan kita. Nah, disitulah mereka tidak mau ikut campur orang lain, karena jangankan orang lain, kita sendiri kepada apa yang terjadi pada diri kita itu kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Kata Allah, tak satu jiwa pun yang mengetahui apa yang terjadi besok. Jadi ketika menyikapinya dengan marah, dengki, iri, sombong, hasud, itu adalah sifat yang disebut sifat jasmani, sifat nafsu. Nah, kita disuruh memiliki sifat rohani. Sifat rohani ini yang disebut sifat mulia, di dalam tasawuf disebutnya nur, cahaya. Itu adalah sifat-sifat yang Allah berikan ketika kita melaksanakan syariat ibadah itu. Kita disyariatkan untuk sholat, puasa, zakat, haji, disyariatkan untuk menghormati tetamu, menghormati tetangga, menghormati saudara, menghormati kawan. Kita lakukan karena Allah itu memang berat. Karena kita seorang individu yang secara hakikat kita itu diciptakan tunggal, Pak, untuk diri kita. Maka kita punya sifat individu yang sangat individual. Dan itu tidak salah, karena memang ya, hakikat penciptaannya begitu. Orang apabila kurang sifat individualnya, ya kalau secara ilmu sosialnya disebut orang sosial banget, pasti banyak capek tuh meninggalkan dirinya dan itu, dan mengutamakan kepentingan orang lain. Tapi tetap, meskipun begitu, tetap ada di dalam hikam Imam Al-Haddad seorang yang mengutamakan orang lain dari dirinya, tetapi kan ada hak yang perlu dipenuhi, dirinya, orang lain, dan Allah. Kan tiga tuh ibadah kita tuh. Diri kita ini termasuk juga anak istri, itu masuk ke dalam kategori diri kita. Nah, orang yang mengutamakan orang lain dari dirinya dan Tuhannya, maka khidmat sosial kepada orang lain punya kepentingan untuk mendapatkan kedudukan. Coba lihatin kalau orang udah mulain
Apa kalau mau calon lurah, calon caleg, ya. Wah, perhatian banget kan sama orang lain. Bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako. Ya. Kelihatannya memperhatikan orang lain. Itu hubur riasa wa hubul mal. Urutannya orang lain, dirinya Tuhan paling nomor 3 tuh. Dan ada orang mengutamakan dirinya saja, orang lain bodoh amat, ya. Itu abdus syahwah. Ya, manusia perut gitu. Mau jadi bintang film tetap aja yang ditambahin perut. Mau jadi kiai juga tetap aja Pak perut yang diutamakannya. Bodoh amat orang lain. Nah, jika seorang mengutamakan hak Allah, kedua hak orang lain, yang ketiga adalah hak dirinya dan keluarganya, berarti itulah sahibul wirasah. Itulah waris nubuwah. Sepatutnya para ulama seperti itu. Allah, orang lain, baru dirinya. Nah, kalau dirinya dulu, ya, berarti yang tidak punya adab meskipun ilmunya banyak. Yang tidak punya adalah hakikat. Dan di tasawuf banyak sekali istilahnya Pak. Ada nur Muhammadi, ada hakikat Muhammadiyah, ada nur Rabbani, cahaya Tuhan. Ya, padahal yang paling mudah kita paham adalah sifat mulia di dalam rohani. Karena kita kan ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Kita diciptakan untuk mengenal Allah dan mengenal itu dengan sifat-sifat rohani itu. Maka diturunkan syariah, karena melalui syariat inilah kita mendapatkan sifat itu. Bukan karena sifat itu, tapi melalui itu Allah yang memberikan. Seperti dalam hadis, amal tidak masukin surga, ya. La yadkhulul jannata bi a'malikum. Ya, la yadkhulu ahadukumul jannata bi a'malihim. Tidak ada satu orang pun masuk surga karena amalnya. Ya, Nabi ditanya, engkau juga? Ya, kecuali melainkan dengan rahmat Allah. Nah, rahmat itulah tadi itu, cahaya yang Allah akan anugerahkan kepada rohani. Nah, kita disuruh ibadah. Kenapa? Karena untuk mendapatkan anugerah rohani. Kalau pahala jangan dipikirin Pak, ya. Coba bayangkan, kita Allah yang nyiptain, syariat Allah yang bikin, ilmu Allah yang ngasih, kesehatannya Allah yang jaga, kemauannya Allah yang numbuhkan, syariatnya Allah yang ngasih, pahalanya Allah yang ngasih. Terus kita apa yang kita ciptakan? Hanya disuruh hadapkan hatimu kepada Allah dalam melakukan hidup ini. Dah. Kenapa? Karena Allah akan mengenalkan dirinya kepada kita, dan itulah tujuan penciptaannya. Ya. Nah, maka setiap yang terjadi itu yang Allah kehendaki. Jika ada orang yang menginginkan terjadinya sesuatu di waktu yang belum, atau yang tidak, Allah jelmakan, Allah jahirkan. Nah, maka kita hikmah ini kita disuruh beradab sebaik-baiknya kepada Allah, ya, terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Karena pelakunya hanya satu. Orang kalau punya Tuhan 3 Pak, jadi ada Tuhan pemberi anugerah, ya, ada Tuhan pemberi musibah. Jadi dia ketakutan dengan 2 Tuhan. Wajar, ya. Akhirnya dia ngedeketin Tuhan yang selalu memberi anugerah, menjauhkan Tuhan yang nggak ngasih sesajen. Kenapa? Karena ngasih sesajen karena supaya Tuhan yang ngasih musibah ini jangan, kan ketakutan. Kita Tuhannya tunggal, ya. Artinya bahwa musibah yang Allah anugerahkan itu juga keluar dari kasih sayangnya. Namun itu tidak cukup kita pahami dengan akal pikiran, pengetahuan, tetapi kita mesti punya bekal sifat-sifat kerohanian. Itulah yang disebut ma'rifat, ya. Yang mengenal mata batin, ya, bukan mata kepala ini.
Nah, seseorang jika tidak terima apa yang terjadi pada saat itu, bahkan ketika terjadi, dia menginginkan keluar atau berpindah dari situasi itu. Lalu mencoba untuk menciptakan apa yang belum Allah zahirkan. Ini bukan hanya sebagai tadi sangat jahil di sini, sangat tidak mengerti Allah begitu. Dan itu juga termasuk su'ul adab fi hadratillah. Karena ketika terjadi sesuatu yang enggak enak, itu yang Allah inginkan adalah menyabarinya. Gitu. Bukan menggerutuinya, nyalain sana sini. Dan untungnya Allah ciptakan sebab. Coba kalau tiba-tiba kita hancur nggak ada sebabnya, apa ya? Nah, udah ngapaya aja. Ya, padahal saya udah bagus banget nyiapinnya, ya, usaha-usaha, kemungkinan gagal juga. Ya. Boleh mencari sebab untuk apa? Lebih bersabar, lebih memahami, oh sebabnya. Nabi saja ketika ke Taif kemudian dilempari batu, Jibril nawarin mau ngancurin dengan membalikkan kampung itu. Nabi mengatakan jangan. Bahkan Nabi berdoanya mengaku bahwa Nabi kurang berusaha dengan baik, mungkin caranya kurang baik. Ya, perkara mereka menyakiti saya nggak peduli. Yang penting Allah jangan murka kepada saya. Ya, karena apa yang Allah ciptakan satu kejadian itu untuk menyaksikan bahwa itu Allah yang melakukannya. Nah baru ini kan i'tiqadat namanya, keyakinan mereka, orang-orang yang pandangannya bukan hanya dari pikiran tetapi juga dari batin, ya, dari rohani. Ya, mereka menyaksikannya adalah itu perbuatan Allah, itu paling rendah, itu makrifat yang paling rendah, menyaksikan perbuatan Allah. Sehingga dalam tauhid juga dikatakan af'aluna af'aluhu, sifatuna sifatuhu, wujuduna wujuduhu. Perbuatan kita sebetulnya itu jelmaan perbuatan Allah. Sifat-sifat kita juga, ya, karena Allah yang menciptakan, maka di dalam diri kita mengandung sifat-sifat. Ya, sifat ada, kita ada. Ya. Sifat mengetahui, karena Allah punya sifat ilmu. Hayatun, ilmun, iradatun, kudratun, sam'un, kalamun, ya, basarun. Sehingga kita mudah memahami Allah. Dan yang disuruh mengenal Allah memang hanya manusia saja. Karena manusia, ya, ciptaan yang paling mulia. Sehingga ada ulama berkata begini, li mundu arba'ina sanah ma aqamani Allahu fi halin fakarihtuhu. Sejak 40 tahun katanya Allah nyiptain saya begini-begini aja. Saya nggak pernah fakarihtuhu, nggak pernah saya tidak suka. Dan Allah tidak merubahnya kepada keadaan lain. Dan saya tidak murka. Ya, karena tapi orang sekilas ketika mendengar ini, ya udah Allah nyuruh begini, diem gak? Bukan. Ya. Bukan. Karena kita melakukan sesuatu itu ibadah. Kita menyangka bahwa ibadah itu sholat doang. Kalau yang lagi dagang di sana itu bukan ibadah. Dan itu salahnya. Ya. Saya kalau ketemu teman-teman sekolah, mungkin dia bisnismen, ya,
Ngelihat saya begini, ya Allah, saya masih dunia aja. Ente mah hebat dah. Kata saya lah, emang saya udah di akhirat lah, saya masih di dunia sama. Kami dipahamkan oleh tasawuf itu, rasanya yang beribadah itu dia, bukan saya. Dia yang merasakan susah, senang, dan kalau dia ridho, itulah ridho. Ustaz mendapat berkat mulu, nggak sempat ridho. Iya. Bahkan ada yang orang pengen jadi ustaz supaya mudah dapat berkat. Ya, belum tentu. Apalagi kalau udah bapaknya kiai, anaknya kiai, bapaknya pengusaha, anaknya pengusaha, gak pernah tidur di pinggir jalan istilahnya. Begitu juga dalam agama. Betapa susahnya melawan hawa nafsu supaya jangan riya, jangan takabur, jangan sombong, jangan. Itu lebih susah, Pak, daripada kehidupan materi. Kami dibukakan mata oleh tasawuf itu, ya Allah, untuk melihat orang itu mulia yang ada di luar masjid. Sementara coba orang kalau taubat, mesti dia ngeliatin orang dari jauh, dia ngeliat orang keluar dari masjid pakai songkok haji putih-putih, dia nangis, ya Allah enak banget. Siapa tahu itu ria kan gitu. Allah. Saya dengan guru saya dulu, beliau mengatakan begini. Di Mesir itu kan penjual sayuran disebut penjual batotis, penjual kentang. Ya. Kalau kita kacang, kalau kita kan istilahnya yang receh-receh itu kacang gitu ya. Di sana kentang. Ente ini sama tukang kentang masih lebih ibadah tukang kentang. Kata saya, enak aja. Lah kita yang ngaji dari pagi sampai pagi. Lah dia yang ngedublong aja itu ngadepin dunia, katanya dia yang beribadah. Ya. Baru ternyata mana ibadah yang sebenarnya adalah punya sifat kehambaan kepada Allah. Ya. Ketika orang diberi anugerah apa saja lupa kepada Allah, ya itu berarti enggak ibadah. Karena orang yang hanya boleh beribadah, yang bisa beribadah, yang punya sifat kehambaan. Sifat kehambaan itu muncul ya, apabila rohaninya Allah anugerahkan sifat-sifat mulia. Mungkin ada orang yang punya sifat sabar karena keadaan hidup dan nerima syukur. Ngedenger aja nasihat terus, ya Allah saya pengen sabar, dapat udah. Ustadznya yang ngomong belum tentu sabar, Pak. Kalau berebut berkat sama sesama ustadz belum tentu sabar tuh. Ya. Saya selalu cerita karena itu ya, saya melewati pengalaman kerohanian itu. Saya lewat lagi naik mobil gitu kan, saya ngeliatin ada orang yang bawa-bawa sekru buat ya. Pada di pinggir jalan itu nungguin truk. Kalau bawa pasir misalkan lari itu. Yang diterima 2 orang doang. Yang duduk itu 10 orang. Itu saya perhatiin. Ya setelah kita menerima pandangan-pandangan tasawuf. Begitu ada truk lari 10 orang tuh. Yang diterima kan 2 orang. Yang 8 orang ketawa-ketawa. Kan berebut itu. Ya Allah ridho, temennya dapat, dia enggak ridho. Lalu saya mikir, Ustadz berebut berkat, yang dapat 1 dengki langsung, Pak. Ya kelihatan zohirnya saja nih di kita pakai jubah. Ya, ngaji kena punya ilmu. Maka orang yang punya ilmu belum paham juga kalau amal itu berat. Berarti selama ini dia beramal, berdakwah dengan hawa nafsunya. Kalau merasakan bahwa berat untuk lillah, secara jujur, karena
saya sering menerima nasihat-nasihat itu dan membaca kitab-kitab para aulia. Sampai hari ini Pak, jujur, saya pengen berhenti jadi ustadz itu. Ada kepengen, ya Allah. Ya, cuman mendengar keterangan, ini kita kapan bisa ngelawan nafsu? Diteranginnya nanti kalau mati. Oh berarti emang ya, nggak ada orang yang selesai. Jangan dikira, wah itu orang sufi udah selesai sama nafsu. Belum Pak. Selama tubuh ini masih ada, ya sifat nafsu itu dari tubuh ini. Mungkin bagi mereka yang rohaninya, nah itulah yang dimaksud oleh agama kita. Perlu Allah, perlu dekat dengan Allah. Secara realnya perlu sifat-sifat mulia ya, yang Allah anugerahkan ke dalam rohani. Sifat-sifat itulah yang akan makrifat. Sifat-sifat itulah yang akan beradab kepada Allah. Nah maka makrifat ini kan orang yang mengenal Allah, maka dia akan beradab. Apa yang terjadi, dia menyaksikan Allah aja. Gitu. Nah maka apa yang terjadi itu bukan hanya kepada badan, tubuh, juga kepada hati. Seorang menuntut ilmu, seorang yang berjalan menuju kepada Allah, ya, jika Allah belum anugerahkan ke dalam rohaninya, ke dalam hatinya sifat-sifat mulia, tidak boleh mengaku. Ya, itu mengaku namanya menjahirkan sebelum waktunya. Ya, makanya ada yang ngaku wali, ada yang ngaku panah, ada yang padahal ya, terjadi sebelum waktunya. Itu menunjukkan jahil, bukan ma'rifat. Ya, mengaku dia udah ghalabah, ya, tidak. Mengaku melihat Lauhil Mahfuz. Nah, ini menunjukkan bahwa dia jahil billah. Karena dia menolak, menentang ketetapan waktu. Waktu itu adalah munculnya makhluk. Dan kita itu disebut makhluk hadisun, baru, mananya setiap saat baru Pak. Meskipun kita berantem misalnya sama tetangga berpuluh-puluh kali, kita kalau seorang yang punya cahaya batin itu menyaksikan setiap saat baru aja. Yang kemarin tuh lupa udah. Ya, cahaya di dalam rohani itulah yang membuat kita lupa. Kalau ingat maka, karena sifat ilustrasinya begini, sifat jasmani nafsu itu seperti kegelapan, sifat rohani itu seperti cahaya. Artinya kalau ada cahaya, sifat ini selalu hilang. Namun karena masih ada jasadnya, timbul lagi, hilang lagi, timbul lagi, hilang. Dan itulah kenikmatannya iman itu, agama itu. Ya, kenikmatan rohani, kelezatan iman itu seperti itu. Ya, namun kalau tidak punya sifat rohani, tidak punya akhlak, yang nggak ada lezatnya. Ya. Masjid kalau nggak dekat-dekat amat awang. Ya. Ya, azan kalau memang udah dideketin ustadz, dideketin kiai, kalau nggak deketin mah hilang gitu. Jadi kecuali ada rohaninya, maka Allah lah yang menggerakkan dia. Dan selanjutnya qala radhiyallahu ihalatukal a'mala
ala wujudil faraghi min ru'unatin nafs. Seolah-olah korelasi daripada hikmah yang tadi dan hikmah yang sekarang ini, ya, kita dari hikmah yang pertama tadi, kita disuruh melakukan sesuatu agar kita mencapai ma'rifat kepada Allah. Ya. Ma'rifat itu mengenal Allah melalui apa yang disaksikan kepada makhluknya, pertama kali dirinya. Saya ingin mengulangi lagi perumpamaan-perumpamaan. Malam kan disebut gelap, zulumat. Siang disebut nur, terang. Dunia ini juga zulumat, akhirat adalah nur. Ini perumpamaan-perumpamaan. Keburukan disebut zulumat dalam Al-Quran. Kebaikan disebut nur. Maksiat disebut zulumat. Ya. Maka kata zalim itu kan dari zulumat. Taat disebut nur. Tubuh ini zulumat, ruh itu nur. Nah, maka kita, kalau kita ada nur siang ini, maka kelihatan. Mungkin kalau nggak ada lampu, nggak ada cahaya, rumah di sebelah ini nggak kelihatan, tapi ketika ada cahaya kelihatan. Maka diumpamakan ke situ. Kita tidak akan melihat fi'il Allah, kehendak Allah, sifat Allah. Ya. Karena memang Allah tanzih, nggak bisa dilihat, tetapi ada ciptaannya. Nah, ciptaan ini diumpamakan zulumat, kegelapan. Apabila dia punya cahaya dalam rohani, maka ketika dia melihat makhluk, itulah fa'il Allah, itulah ma'rifat namanya. Maka dia beradab. Nah, adab tadi interaksi dia kepada Tuhan di waktu, tempat, dan sosok yang dia saksikan. Karena itu adalah bentuk kehendaknya. Maka dia beradab. Nah, kita disuruh, kita diciptakan tuh untuk ma'rifat itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Kamu diciptakan untuk mengenal Allah. Tadi hadis qudsi yang dipegang ya erat-erat oleh orang sufi itu. Kuntu kanjan makhfian, aku tidak dapat disaksikan. Fa uridu anu urab, aku ingin disaksikan. Fa khalaqtul khalqa, aku ciptakan makhluk. Maka makhluk ini adalah objek fenomena ketuhanan. Dan yang paling dekat dengan diri kita nggak boleh ngelihat orang lain. Kalau kita udah bisa melihat diri kita bahwa diri kita adalah objek yang kita bisa saksikan Allah, tapi dengan rohani, maka ngelihat orang lain, ya Allah. Ya. Itu bukan pikiran, tetapi sifat di dalam rohani itu, nur itu. Di situ ada sifat pemaaf, sifat yakin, sifat sabar, sifat tawakal, sifat-sifat itu yang membangun ma'rifat. Jadi ketika dijahati oleh orang pun, justru dia melihat yang paling dapat musibah itu dia. Karena dia nggak punya sifat baik. Ya. Allah nggak kasih. Karena kalau sifat diri ini disebutnya individual tadi. Kita ngerjain apapun pasti untuk diri sendiri. Itu nggak ada yang salah karena Allah menciptakannya begitu. Dan itu hakikatnya Allah yang ngejaga. Allah berikan sifat individu itu hakikatnya Allah yang ngejaga. Kita Pak mukawin udah 70 tahun, tetap aja individu tetap. Coba rumah bapak dibakar, bapak kebakar di dalam. Bini kagak bakal masuk ke api nolongin kita. Paling teriak-teriak, ya Allah laki saya. Dia nggak mau merusak diri dia. Apalagi laki mah. Belum kebakar kayak emang udah mau. Ya, bininya belum kebakar kayak udah mau nyari yang lain. Ya, apalagi kebakar mah. Ya, paling 3 hari ibu nangis. Habis itu nyari lagi. Ya. Itu nggak salah Pak, lah emang diciptainnya begitu kita sama Allah. Ya. Saya mau ceritain kisah seorang wali. Ya. Ada seorang wali Pak, bininya wafat. Nangis Pak.
Diantar ke kuburan sampai dipayang udah lemes, nangis. Lalu dia doa-doa di kuburannya udah lemes banget. Ya. Di sebelahnya kan muridnya nih. Begitu udah kelar nalkinin apa semua, mau bangun, dia nengok muridnya. Lu punya saudara perempuan nggak? Coba itu Pak, wali itu. Ada di kitabnya itu Pak. Punya saya ada empok, ada adek saya. Akhlaknya bagusan yang mana? Kalau yang bagusan si adeknya. Gua lamar ya, katanya gitu. Ya. Loh itu ada nyanyiannya kan Pak ya? Kuburan masih merah katanya udah. Ya. Karena dia melihat bahwa ya, nikah itu syariah. Itu jangan kita tiru Pak. Nih, kita mau kudu ada toleransinya lah. Ya, meskipun udah ada lelihatan kayak entar kalau udah 6 bulan ya Bu. Nah, karena seorang wali itu nggak pernah berdusta dan mereka orang wali itu nggak mau ada pikiran demen gitu. Makanya bininya banyak yang nggak, wah gue demen udah langsung kawin daripada mikirin aja dosa. Dan kita mendingan dipikirin lah dosa daripada berantem gitu. Ya. Artinya mereka yang betul-betul rohaninya hidup itu ya, mampu mengendalikan sesuatu itu dengan kekuatan rohaninya. Ya, kita aja mengendalikan diri nggak mampu. Gitu. Nah ini kita oleh hikmah ini kita disuruh mendapatkan makrifat. Karena dengan makrifat itu kita menyaksikan Allah pada setiap kejadian pada diri kita terutama. Ya. Bahkan kalau kita punya ilmu, hafal nama-nama Allah, apa yang kita saksikan kita langsung ingat namanya yang mempunyai pengaruh kepada peristiwa itu. Ya. Paling enggak nama besarnya lah. Apa? Al-Jamal wal Jalal. Kalau yang enggak enak Jalal, yang enak Jamal, paling enggak begitu. Al-Lutfu wal Qahr. Ya. Kita berusaha terus sukses, itu lutuf. Berusaha gagal, itu qahr. Ya, sakit, itu qahr. Sembuh, itu lutuf. Ya, padahal secara detail ada. Ya. Maka kita suruh berdoa kepada Allah dengan nama-namanya. Ya. Menyebut tawasul kepada nama-namanya. Karena apa yang terjadi itu adalah manifestasi daripada sifat-sifat Allah. Nah, di sini kita disuruh beramal untuk yang menciptakan kita, Allah, agar dapat makrifat. Lalu hikmah berikutnya, ihalatukal a'mala, kamu menunda-nunda amal ala wujudil firagh. Ya. Menunda-nunda amal kepada adanya kesempatan. Min ru'unatin nafs, itu merupakan ru'unah, ya, sifat-sifat nafsu yang buruk. Artinya kita tidak boleh menunda taswif gitu. At-taswif min amradin nafs. Taswif itu sama ihalah. Taswif itu, ihalah itu entar. Ya, maka kita punya nasihat dari orang-orang tua, kalau baik jangan ditunda gitu. Ya. Ada kisah seorang murid oleh gurunya disuruh melakukan sesuatu. Kemudian datang waktu sholat. Maka kata gurunya, yuk kita sholat jamaah. Lalu muridnya mengatakan, saya harus pergi dulu, nanti dah sholat jamaahnya saya, katanya. Dipanggil oleh guru. Ya. Kamu punya pikiran nanti.
Ya besok, entar gitu. Entar dah. Kamu punya pikiran entar. Artinya sedetil itu pandangan rohani. Kalau pandangan pikiran, akal ya sah-sah saja. Ya. Kita tunda entar gitu. Rupanya pandangan batin, ya, mata hati mereka para aulia itu tidak pernah meletakkan sesuatu ke entar. Kan setiap waktu kan ada haknya yang harus kita lakukan, dan kita sering menunda. Kita dilatih sholat 5 waktu, kan ada waktunya. Dohor sekian sampai asar sekian. Kalau ditunda dohor ke asar, asar ke maghrib, itu min amradin nafas, dari keburukan nafsu. Seorang waktu belajar banyak nunda, banyak, itu juga min ru'unatin nafas. Coba kita semua pasti punya ya kan, kita punya nafsu semua. Kita semua merasakan. Kalau kita ingat dulu apa yang paling kita merasa merasa yang kita sesali, apa? Sering kita tidak melakukan sesuatu di waktunya. Ya, dulu saya waktu enggak belajar, dulu saya itu. Nah, maka melakukan kebaikan di waktunya, karena memang itu hak waktu. Ya. Jika datang hak sesuatu kepada kita, maka waktu itu apa yang mesti kita lakukan, maka lakukanlah. Apabila ditunda, waktu lain. Maka mereka para aulia katanya, ketika misalnya sholat subuh kesiangan, ya, bangun jam 7 lah, kan udah lewat itu. Lalu dia sholat subuh di situ. Di dalam fikih disebut qadha, dan agama membolehkan. Gitu. Nah, orang sufi mengatakan, ya, tetapi waktu nggak bisa diganti. Waktu jika sudah lewat, ya sudah, karena waktu besok bukan waktu hari ini. Berarti ini kosong dari hak yang perlu kita tunaikan. Sedangkan jam 7 itu sebetulnya ada hak yang kita perlu tunaikan di jam 7. Tapi kita isi dengan, nah, ketumpang tindihan itulah, ya, yang merupakan ru'unatin nafas, ya, kotoran-kotoran nafsu. Nah, maka dalam fikih, kenapa ada abdoliyat? Ada apa abdoliyat itu? Keutamaan-keutamaan, abdol. Salahnya orang yang menjelaskan tentang abdoliyat ini hanya memindahkan isi kitab ke kita. Ini abdol, ini abdol, ini abdol, ini abdol, ini abdol. Wali itu sembahyang qiyamul lail 700 salam. Nah, jangan ngomong kalau dia belum ngamalin sesalam-salam acan. Baca selawat 70 juta. Lah degleng kali lah. Jadi akhirnya kita, wah itu mah wali, kita mah nggak pisan akhirnya. Ya. Padahal abdoliyat itu adalah berbicara tentang prioritas. Misal begini, Pak. Ada orang pemerintah pelayan masyarakat. Ya, maka amal yang perlu dia lakukan dan jangan ditunda adalah melayani masyarakat. Itu ibadah dia itu. Kalau tidak melakukan berarti min ru'unatin nafas, merupakan penyakit nafsu. Dia tidak melihat itu ibadahnya. Angguran dia puasa Senin Kemis sama ikut zikir aja. Kewajiban dia tidak diabaikan. Nggak bisa. Ini nggak mengobati karena nggak afdol. Nah, yang puasa Senin Kemis, ya, sama zikir mah ustad. Ustad ke kagak pisan, ya. Orang kaya misalnya,
ibadahnya ziarah aja ke kuburan wali, orang dia punya duit, umroh aja. Ya, wah rasanya ibadah. Itu rasa apa kira-kira? Hawa itu. Nah, afdoliyat dia, prioritas dia, yang dia tidak boleh lewatkan, dan itulah yang akan membangun rohaninya. Dan disitulah adab dia kepada Allah adalah membantu orang yang memerlukan. Orang punya ilmu, dibiarin orang di kampung bodoh, tidak berakhlak. Itu tanggung jawab dia. Ya. Angguran ceramah-ceramah. Ya. Ia yang menjanjikan gede amplopnya misalnya gitu. Ya, itu juga min ru'unatin nafs. Kita tidak ngebahas hukumnya itu halal atau tidak ya. Halal berkah, bukan. Ya orang ibadah enggak khusyuk lah kan enggak dibahas ibadahnya betul apa kagak, tapi khusyuk apa enggak, ikhlas apa enggak, kan itu yang dibahas di dalam tasawuf itu. Karena tasawuf tidak bicara pahala, tetapi pembangunan insan rohaniah yang untuk mencapai tujuan kita diciptakan yang mengenal Allah itu dari rohani, itu yang dibicarakan tasawuf. Ya. Sementara orang bicara tasawuf khurafat saja. Jual obat aja, jual doa, jual obat buat apa? Kita orang awam maunya doa yang ada faedahnya. Ya. Kenapa nggak diajarkan bagaimana dia mengenal Allah dengan doa-doa itu? Kalau itu tasawuf. Nah, kalau selain tasawuf boleh gitu. Nah ini ihalatu kal a'mala, menunda amal kepada adanya waktu kosong, itu min ru'unah, dari sifat ru'unah. Ru'unah itu sama dengan ahmak ya. Sifat ru'unah, kedunguan. Artinya orang yang tidak mampu melakukan tanggung jawab waktu ya, dan kehidupan. Maka di dalam Al-Quran itu faiza faragta fansab. Ya, faiza faragta, kalau kamu udah selesai melakukan apapun, fansab, maka bersiaplah untuk melakukan yang kemudian. Wa ila rabbika farghab, tetapi inginilah untuk kembali kepada Allah. Semua dari Allah, hasilnya ada Allah yang memberikan, kekuatannya Allah yang memberi, dan gitu. Maka boleh jadi Imam Syafi'i pernah berkata begini, sahibtu as-sufiyah asyara sinin wa mastafadtu minhum illa thalath kalimat, katanya. Saya berguru kepada orang sufi 10 tahun, hanya mendapat 3 pelajaran. Karena orang dulu bergurunya udah alim pak, udah nggak perlu lagi belajar hadis, belajar Al-Quran, dia udah hafal. Boleh jadi dia mendapat 3 pelajaran saja. Pertama apa kata beliau? Al-waktu. Pertama waktu. Betul-betul orang sufi itu memperhatikan waktu. Memperhatikan waktu itu memperhatikan dan beradab kepada Allah. Karena setiap saat Allah punya urusan menciptakan makhluk ya pada dirinya. Dia menyaksikan itu, dia penuhi waktu itu. Hak Tuhan. Apa yang Allah minta? Menyabari, meridhoi, mensyukuri, mengikhlasi, memaafkan, meyakini, melupakan, ya, berbaik sangka, dan sifat-sifat itu perlu kita miliki. Dan itulah ibadah yang sebenarnya. Idza lam taqta'hu qata'ak. Waktu jika tidak engkau lintasi, artinya tidak engkau saksikan bahwa itu adalah anugerah ciptaan Allah, qata'ak, dan maka ya, dia akan meninggalkanmu. Dan sudah. Maka boleh jadi kata orang sufi, kata para aulia, saya kalau melanggar syariat, apakah
melakukan yang dilarang atau tidak melakukan perintah. Kemudian cepat bertobat dan meyakini Allah mengampuni. Karena memang itu dosa, kan itu dosa disebutnya kan. Dosa-dosa itu kan adalah melanggar syariat, itu dosa. Yang Allah sudah atur dalam Al-Quran dan hadis, perintah dan larangan, kemudian kita meninggalkannya, melanggarnya, dan itu dosa. Dan agama telah memberikan kesimpulan daripada semua ajaran agama ini, dosa itu Allah ciptakan untuk Allah ampuni. Tetapi katanya, kalau lupa Allah, bagaimana mohon ampunnya? Seperti tadi, subuh ini nggak sembahyang, bangun jam 7, gimana minta ampunnya? Karena waktu nggak bisa diulang lagi. Hanya kita bisa ngodok isi waktunya, kalau waktu nggak bisa. Kita udah tua begini nih. Mau bagaimana mau memperbaiki umur 20 tahun kita dulu? Bisa kita umur 20 tahun dulu misalnya degleng. Baru umur 50 baru tobat. Gimana mau ngebenerin umur 20? Paling isi-isi yang pada saat itu nggak kita lakukan sekarang. Ya. Tetapi waktunya. Nah, maka mereka kalau tidak Allah tidak ngasih dia ingat kepada Allah, ya, lalu lewat, ya, kalau secara syariat orang tidur kena tidur kan bablas subuh itu di syariat dikatakan kalau tidur mah diampun. Tetapi kalau tiap malam begitu melulu, lah kan nggak bisa beralasan dengan hadis ini. Soalnya tidur kan kalau tidur boleh. Nah terus tiap hari kesiangan mulu. Itu secara syariat. Secara hakikat alasannya pun tidur. Tidur kan merupakan satu kelalaian. Ya, tetap dia menyesali. Apa kata dia? Kalau melanggar Allah ampunin. Tapi kalau lupa kepada Allah, ya, bagaimana mengampuninya? Dan bagaimana minta ampunnya? Maka ulama, bukan ulama, Al-Quran juga menyuruh kita kodok. Ya. Tapi mereka ahlillah, para aulia memahami hakikat itu. Maka jangan, wah, jam 7 kodok tanpa ada, ya, etika, ada batin kepada Allah. Udah ya Allah, saya kodok ya. Terima kasih. Wih. Ya. Sehingga ulama pikir juga ada Pak yang enggak perlu kodok, dah tobat aja. Karena mungkin takut kurang ajar begitu tadi itu. Tak ada ulama pikir mengatakan enggak kodok, tobat. Kodok emang kodok kan bayar hutang. Nah, emang Allah perlu kepada ibadah kita? Kita yang perlu kepada ibadah. Ada, tapi secara umum ya, takut orang gampang meninggalkan, akhirnya disuruh kodok. Dalam itu pendidikan tetap. Nah, bagi mereka yang sudah selesai pendidikannya, katakan, maka perasaannya bukan karena kodok, ya Allah. Ya. Hatta ketika dia melakukan sesuatu, oleh kondisi sesuatu, dia menjadi tidak ikhlas. Karena dirongrong oleh ya situasi lah. Tidak ikhlas. Itu yang dia sedihin itu. Kenapa Allah nggak ngasih ikhlas saya pada saat itu? Ya, karena akhlak itu kan anugerah dari Allah. Ya. Sehingga mereka para aulia ini ucapan-ucapan. Ya mungkin saja kita pernah mendengar ada seorang wali bicara begini. Allah nggak ngizinin katanya. Itu kan simbol-simbol ucapan. Ya. Maka dikritik oleh orang yang rasionalis. Oh, tahu dari mana emang lu ngedenger Allah ngizinin begitu. Padahal maksudnya dia ingin melakukan sesuatu
yang berat, yang menantang, yang memerlukan kesabaran, rupanya sikap sifat sabar dia nggak cukup. Maka mereka orang-orang soleh itu, orang-orang siddiqin, orang-orang aulia nggak mau. Kenapa bila dia melakukan sesuatu bukan hanya zahir tapi disertai sifat-sifat batin akhlak, itu dia merasakan, menamakannya itu bersama kehadiran Allah, itu maksudnya begitu. Itu berarti izin. Nah, kita kan sama sekali nggak prediksi, mau ikhlas, mau khusyuk, jualan terus. Gitu. Nah, mereka tuh nggak mau begitu. Dengan istilahnya nahnu fil hadrah. Nggak mau. Maka terkadang dia nggak mau menolak sesuatu atau tidak membatalkan sesuatu. Itu dia interaksinya dengan Allah. Bukan karena sombong, bukan karena malas, bukan karena tidak peduli, bukan. Dan itu yang nggak bisa kita tiru. Ya, kalau kita tiru, kita dibenci orang. Nah, mereka tidak. Allah pun memberikan kemakluman kepada orang. Karena dia sama sekali hubungan dia baik ya kepada manusia, menghormati. Tapi kata dia, wah ini nggak ada hadrah. Nggak ada hadrah itu adalah nggak ada sifat-sifat yang Allah anugerahkan ke dalam dirinya untuk memenuhi hak Allah di situ. Ya, paham ya Pak? Ya. Karena perkara-perkara ini kan perkara-perkara rohani, maka ya saya selalu mengulang sehingga tidak salah paham. Ya, karena artinya ada orang ya memahami perkara-perkara hakikat itu dengan salah memahaminya. Itu yang mereka mengatakan nggak ada izin Allah. Maksudnya dia tidak mampu mengendalikan, melakukan itu zahir dan batin, syariatan wa hakikatan. Kalau syariat mah bisa, ya. Syariat bisa, tapi hakikat, ya. Artinya amal rohaniyah ini yang disebut sempurna melakukan ibadah. Ihalatukal a'mala ala wujudil farag, ya, min ahmaq atau min hamaqatin nafas, min ru'unatin nafas. Ya, taswiful amal ila faraghi awanihi, menunda amal nunggu waktu kosong. Itu merupakan sifat-sifat nafsu yang sampai kapanpun dia tidak mendapatkan kesempatan. Ya. Maka apabila dipandang baik dan itu memang waktunya, maka penuhilah hak-hak waktu. Ya, kita penuh dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya cukup pada pembukaan ini 2 hikmah saja. Insya Allah jika ada umur panjang, ya, ada sehat badan, ada izin daripada Allah, kita dapat nyambung di bulan yang akan datang. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.